Gimana soal pekerjaan? Kerjaan ya, aduh, kadang stres. Rekan-rekan gimana? Ya itu, kadang tuh ya, nggak tahu ya, aku tuh bingung. Dunia pekerjaan itu banyak huru haranya. Huru-haranya? Iya, jadi kita tuh bekerja yang tadinya kita hidup sendiri gitu bersama keluarga, kita udah kenal keluarga kita, tiba-tiba kita masuk ke dunia pekerjaan. Oh, gitu. Banyak sekali karakter-karakter yang beda, bahkan banyak yang mencoba untuk ngejatuhin, yang cari muka, atau mungkin sering banget menemukan seseorang yang memiliki karakter, entah itu gangguan psikologis atau apa, yang mereka tuh terobsesi untuk menjatuhkan teman-temannya gitu loh. Bahkan Ya. ada yang keluar gara-gara teman-temannya toksik. Iya, iya, itu juga Ya, itu rasain aku. ketika bekerja dengan tim, Mhm. ketika bekerja dengan sekumpulan manusia, Hah? ya pasti kita akan hadapi yang seperti itu. Berarti nggak bisa kita hindari. Nah, setiap kerumunan kelompok masyarakat itu tidak lepas dari konflik. Itu manusia sebagai apa? Kalau dalam mantek itu hayawanun natik. Jadi hewan yang berpikir. I see. Jadi eh, sifat-sifat hewani itu, karakter hewani itu masih ada di dalam diri manusia. Ini ngomong-ngomong ini dibuka apa gimana? Sebelum kita buka, Eh, masuk ke pembahasannya nih. iya. Ke pembahasannya kita seruput kopi dulu. Oh iya, silakan. Waduh, mari para hadirin, pemirsa kita ngopi ya. Oke, selamat datang di Islah ID. Aku Tasori dan temen gua Ikan. Ustadz Fikardon. Oh, senang itu. Aku tuh selalu bilang bahwa Anda itu Ustadz, tapi kenapa Anda selalu merendah? Ya karena kita setara, berbagi Oke. pengalaman saja. Ini yang saya suka ya. Berbagi pengalaman saja. Ya mungkin secara umur aku lebih tua, Oh, tapi yes, yes. ya bagaimanapun itu kadang budaya itu nggak harus datang dari orang tua, tapi anak kecil pun bisa. Ini yang sampai hari ini Gitu. tuh saya tuh Nah, mau tapi ngobrol sama Ustadz. ya udah ada, yuk ngobrol aja gimana. Kita masuk aja langsung ya. Iya, soal pekerjaan tadi Iya. gimana menurutmu? Ya, pertama menurut aku ya, kalau misalkan mungkin bukan aku nih yang ngerasain ya, Hmm, ya mereka pasti resign. Yang Resign. mereka tuh nggak kuat, terus Hmm. temen-temennya toksik, suka dirinya itu udah melakukan pekerjaan dengan sebaik mungkin, tapi tetap dijelek-jelekin di depan bosnya. Jadi ya buat mereka yang nggak kuat ya mereka bakal resign dan mencari kerjaan tempat kerja yang baru. Baru. Dan ketika aku kerja ya di perusahaan A, B, C, dan ternyata hampir ya sama seperti itu. Hampir ya. Iya, makanya aku tuh pengen nih ngobrol sama Ustadz tuh ya. Apakah ada jawaban yang akhirnya tuh bikin aku tuh jadi bersikap dewasa gitu bisa menghadapi itu. Menghadapi. Yes. Begini. Eh, Kita itu sering diajarkan faktor kuat dan faktor lemah. Strength sama apa nih Pak Nurul itu? Strength. Kekuatan dan kelemahan. Yes, 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 Ya yes, manusia itu punya seperti itu. Hmm. Nah, dalam satu titik ketika kita semua itu kemudian bisa menemukan titik kekuatan kita, kita gunakan potensi itu untuk diri kita. Kenapa orang itu jadi leader? Yes, Kenapa orang itu jadi ketua regu? yes. Kenapa orang itu jadi pimpinan? Itu ada hal-hal yang menonjol di antara mereka. Yes. Itu jadi apa sih yang kemudian membuat diri kita ini kuat? Gitu loh. Nah, saya akan sedikit kuat itu apa? Gitu. Apakah kuat badannya? Apakah kuat hartanya? Apakah kuat backingannya? Apa kuat fisiknya atau kuat backingannya? Kuat orang dalamnya? Kuat orang dalamnya? Nah, itu macam-macam. Uh, Tapi yang jelas, setiap orang kalau itu mempunyai sisi kekuatan,
maka dia akan bisa menjadi yang terkuat di situ, dan yang terkuat di situ pasti dia akan menguasai, apakah itu dengan ilmu ataukah dengan harta. Nah, biasanya orang itu yang dilihat itu adalah kalau tidak harta ya ilmu, karena yang sama-sama dicari oleh manusia dan yang tidak ada kenyangnya itu ya dua hal itu. Yes. Ya, itu kaitannya dengan masalah kalau kita berada di dalam satu pekerjaan. Kenapa orang itu jadi leader, penunjuk jalan dan pimpinan perjalanan? Dia yang tahu jalan, ilmunya ada di situ. Kenapa dia kemudian menjadi orang yang sangat dimuliakan? Oh, karena dia sering ngasih orang. Tapi biasanya pintu rumahnya nggak pernah tertutup. tapi kalau di dunia pekerjaan ya, Mm-hmm. mereka yang paling dihormati adalah mereka yang suka cari muka. Dihormatinya juga hanya di depan gitu. Misalnya ya, kita punya manajer nih. Nah, Tadinya dia karyawan biasa karena dia pandai mencari muka, dia jadi leader gitu. sebenarnya kita juga salah paham di situ. Oh, Salah paham. Kerjaan ataupun misi yes. itu butuh sesuatu untuk pelaksanaan dan solusi. Jadi cari muka juga perlu ya. Loh, cari muka itu apakah benar cari muka ataukah kemudian memberikan solusi? Orang akan melihat bahwa orang ini cuma cuap-cuap aja tapi nggak punya solusi. Ada kinerjanya. Gitu kan maksudnya. Dan itu yang penting untuk digarisbawahi, ya kan? Yes. Tetapi kemudian yang harus dilakukan adalah bahwa ketika seseorang menemukan solusi dan ia berani mengemukakan, padahal itu adalah dari usulan lain, orang lain, ya kan? Berarti kenapa orang itu tidak mengusulkan sendiri? Oke, paham. Paham ya? Berarti ada yang kemudian dipendam, takut atau disalahkan, tapi intinya nggak kuat. Oke. Gitu. Bukan nggak kuat sih, mungkin emang cemen aja gitu. Cemen, Iya. Punya Kenapa? solusi, punya bakat, Iya, kenapa lu punya nggak keluarin potensi, gitu? kenapa nggak dikeluarin? Gitu aja. Iya, jadi akhirnya orang yang dipuji dong. Orang yang Dia yang kemudian naik. gara-gara dia, ya kan, gara-gara dia, lo yang punya ide tapi dimanfaatkan oleh dia. Jadi, cari muka atau menjilat atau hal yang sifatnya ingin mendapatkan nama, kan gitu. Yes. Ya sebenarnya Boleh ya. Ketika hasilnya memang baik gitu. Kalau itu solusi orang akan melihat. Iya. Gitu. Iya. Itu solusi. Dan akhirnya dari tadi ya pembahasan dari jawaban Pak Ustadz ini, berarti cari muka juga perlu, asal dibarengi dengan kinerja kita yang baik. Ya, akan kelihatan lah. Iya. Akan kelihatan mana yang cari muka, Mana yang hanya yang benar-benar tulus di dalam berdedikasi di dalam melaksanakan pekerjaan. Ini penting ini. Jadi jangan kemudian ketika orang itu banyak usul, kemudian dikatakan cari muka. Tidak. Ya, sebenarnya ia ingin menggali sesuatu yang benar-benar itu permasalahan dan ingin semuanya orang itu selamat dan mendapatkan manfaat. Oke. Gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Tadi yang belum terjawab. Sikap kita terhadap teman-teman kita yang suka jelek-jelekin kita di depan bos atau ngadu kita. Ini diadu nih. Ini tuh Ustadz Fikar terjemahannya tuh kurang benar. Atau bos, ini Ustadz Fikar tuh ketika nerjemahin tuh di kantor sambil tiduran. Padahal terjemahannya udah selesai, tapi tetap diadu gitu. Nah, menghadapi orang yang suka ngadu itu gimana? Ya kita nggak usah terus-terusan aja. Orientasinya itu apa? Hasil ataukah proses? Gitu loh. Yes. Kalau yang hasil lah. Kalau kemudian kerjaan itu yang dinilai hasilnya, ya berarti ketuntasan pekerjaan. Jadi mau tidur ataupun tidak, Iya, terserah. Orang akan melihat bahwa orang itu punya dedikasi terhadap pekerjaan.
Itu pertama. Terus yang kedua, kalau yang dibutuhkan adalah proses yang dianggap nanti bisa memberikan solusi, ya kita harus mengikuti apa yang menjadi prosesnya. Loh, banyak loh orang itu tidak membutuhkan hasil, tapi dilihat dari kinerjanya, prosesnya. Satu, misalnya masuknya rajin jam tepat, disiplin, kemudian waktunya istirahat dia gunakan untuk istirahat sepenuhnya. Terus kemudian waktunya kerja ya gunakan kerja, tergantung itu terlepas dari apa yang ia hasilkan. Tapi ketika dia mampu melakukan melakukan prosesnya dengan benar, yaitu nanti berdampak pada hasil. Nah, dalam konteks yang seperti itu, setiap usaha ada dihargai. Nah, yang terjelas, kalau kita ingin mengalahkan seseorang, itu loh, ini perlu dicatat nih. Kita harus kuat, harus kuat. Gitu. Kuat itu mencakup segala hal yang lebih daripada yang lain. Oke, paham. Maksudnya gini, ketika misalkan Anda tidak ingin diadu gitu ya, ya berarti kinerja Anda harus diperbaiki. Enggak, ini dulu. Kita menyelesaikan hubungan dengan seseorang yang toksik, ataukah kemudian kita ingin menjadi seorang yang menguasai bidang pekerjaan kita dalam arti kita sebagai manajer. Nah, mana dulu itu? Menghadapi orang yang toksik ini. Menghadapi orang yang toksik, yang menjadi rekan kerja kita. Oke. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang mampu menggunakan kelebihan orang lain dan mendatangkan keuntungan bagi dirinya. Sebaik-baiknya orang. Wow. Nah itu. Kita ini musuhan kadang kan ya. Tapi ketika aku mampu memanfaatkan kelebihanmu kan gitu dalam hal yang sifatnya teknis, ya kan, sehingga saya bisa berkolaborasi, itu hal yang baik. Contoh begini, Nabi itu dulu sebelum Khalid bin Walid dan Amr bin As itu masuk Islam, mereka adalah orang-orang yang paling jahat kepada Nabi. Tapi Nabi itu bisa memaafkan. Karena ya kalau sudah ngomong Islam apalagi tujuan yang kemudian selain tinggi itu kemudian apalagi kan gitu. Artinya ada satu hal yang sama yang ingin dituju, yang ingin diambil kelebihan gitu loh. Yang mereka sudah masuk Islam dan tujuan Nabi datang untuk mengislamkan orang kan, gitu kan. Otomatis butuh bantuan orang yang bukan masalah otomatis butuh bantuan. Tapi ketika orang itu mau ikut dan sama dalam satu wadah, ya kita harus kemudian menerima. Jadi jangan streng kemudian kita ini harus benci banget gitu, jangan kan gitu. Jangan pula kemudian kita seneng banget, nanti malah kita dimanfaatkan. Ya. Jadi gini, yang pertama, dan itu terbukti, ya kan? Meskipun Nabi itu giginya rompal, dihantam lembing saat perang Uhud oleh siapa? Khalid bin Walid. Dan Amr bin As itu betapa liciknya ketika dia berdiplomasi dengan Raja Habsyi. Tapi nyatanya Nabi mau memaafkan mereka. Nah, kenapa? Ya kita masuk dalam satu pekerjaan, yaitu Islam, gitu katanya. Nah, akhirnya setelah mereka masuk Islam, si Khalid karena tukang perang, jago strategi, jadikan panglima. Karena Amr bin As lidahnya itu memang diplomasinya pinter ya. Diplomasinya pinter kan gitu. Akhirnya dijadikan sebagai diplomat yang kemudian datang untuk kemudian memberikan negosiasi dan sebagainya.
I see. Nah itu loh maksudnya. Ya jadi hal yang kemudian kita harus pahami, ya kita harus menggunakan itu sebagai apa? Senjata kita di dalam rangka untuk melakukan bagaimana kita memanajerial, melakukan manajer atau melakukan pengaturan terhadap orang-orang yang ada di depan kita, orang-orang yang berhubungan dengan kita. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, terus bagaimana kalau kita ini kemudian bisa jadi orang yang terkuat dalam satu kelompok, dalam arti seluas-luasnya ya, baik secara ilmu maupun kemudian pengaruh dan harta ya. Ada satu hadis Nabi yang kemudian patut untuk diterapkan di dalam menyusun kekuatan diri. Apa itu? Kata Rasulullah, al-mu'min al-qawiyyu khairun min al-mu'min ad-dhaif. Jadi mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Mukmin yang jadi pemimpin itu lebih baik daripada mukmin yang dipimpin. Yes. Nah itu terjemahannya seperti itu. Oke. Nah, apa maksudnya? Jadi kata Rasulullah, jadi sisi kebaikan itu akan selalu unggul, sisi kekuatan itu akan selalu unggul jika dibandingkan dengan kesetaraan yang ada atau derajat-derajat biasa-biasa saja. Contoh begini, kira-kira yang menjadi kelompok petugas pemasaran itu dibutuhkan pengalaman yang luas ataukah kemudian anak yang baru kemarin lulus kemudian kerja? Mana yang kamu pilih? Yang pertama. Seandainya kamu menjadi bos. apa? Jadi bos. Yang Ya pertama kan? dong. Yang pertama kan. Yes. Dan itu melihat sisi apanya? Sisi lebihnya dan sisi kuatnya itu. Nah, bagaimana kemudian untuk menjadi kuat? Banyak belajar. Nah, satu yang pertama kata Rasulullah, ihris ma yanfa'uka. Gunakan atau senangi apa yang bermanfaat bagimu. Itu untuk menjadi kuat. Menjadi kuat. Jadi apa yang kamu ahli di situ, tekuni, ya kan? Kamu diet lah untuk sesuatu yang ingin kamu capai. Jadi hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan kemanfaatan bagi dirimu skip. Yes. Gitu kan? Yes. Itu pertama kan? Gitu kan? Terus yang kedua, jangan lupa, ya kan? Jangan lupa wasta'in billah. Minta tolong pada Allah. Itu. Minta tolong. Iya, untuk mencapai kesuksesan, naik jabatan atau kesuksesan di dalam melakukan hubungan dagang, itu minta tolong sama Allah. Siapa yang kemudian bisa ngasih sesuatu yang mengangkat derajat manusia itu siapa sih kalau bukan Allah? Dan perlu diingat, keterhubungan kita dengan Allah akan mengaitkan kita kepada kesuksesan. Misalnya gini, kita selalu berdoa, ya Allah berikanlah aku kekuatan untuk menyelesaikan studi ini, berilah aku kekuatan untuk mengemban amanah ini. Maka segala hal yang bermanfaat bagi kita itu akan sedikit demi sedikit akan menumpuk dan membuat kita semakin kuat. Dan itu kita selalu relate dengan apa yang kita kerjakan. Karena apa? Selalu teringat dan meminta petunjuk dan pertolongan kepada Allah. Dan belum lagi kalau ada bonus misalnya ilham atau ilham yang diberikan kepada diri kita terkait pekerjaan dan cara menyelesaikan. Oh iya ya, seandainya kemarin itu caranya itu dengan men-setting video itu dengan cara seperti ini, itu pasti akan kelihatan lebih bagus daripada settingannya kemarin. Itu datang secara ilham kan dikasih sama Allah langsung. Iya, dikasih kan gitu loh. Terus yang terakhir kata Rasulullah, wala ta'jas. Jangan kamu menjadi lemah. Aja kendor kajare wong di
bebas kan gitu, ajak kendor kan gitu, ajak kendor, kencang terus saja, stay tune di dalam apa yang menjadi tujuan, yaitu. Nah, hal yang semacam itu, hal-hal yang sifatnya mengejar kemanfaatan bagi diri kita, memperbaiki diri, terus kemudian tidak lupa doa, kemudian dilakukan secara istiqomah dan tidak kendor, ya siapa yang kemudian bisa menghalangi kemajuan kita? Kalau kita sudah kuat, hei, Anda tidak bisa menyatukan kita. Hei, betul sih, betul. Iya, Betul. orang kuat itu dihantam dari sisi mana saja, ya Iya. akan kokoh. Jadi buat teman-teman begini, ketika Anda merasa pengen dijatuhkan atau mungkin dijatuhkan ya, sering dijatuhkan sama teman-teman Anda, ya Anda tuh cobalah untuk berhenti mengeluh dunia ini tidak adil gitu ya. Tapi ya kuatkanlah diri Anda gitu. Kuatkanlah diri Anda agar Anda itu nggak bisa dijatuhkan. Jangan malah Anda ngeluh di medsos. Oh teman-temanku toksik. Ya dimanapun itu pasti kayak gitu, ya kan? Jadi nggak perlu lah. Lo tahu sendiri ya. Lo punya pengalaman gimana cara solusinya? Yes. Hal yang enggak, kamu punya pengalaman kayak apa soal kemudian mengalami menyelesaikan hal-hal yang toksik? Ya banyak. Kalau aku tuh sering lebih mengontrol diri. Jadi misalkan gini ya, ada orang yang suka ngadu ke kita, dan kita tuh nggak bisa ngebales. Jadi dia diadu, dan ketika kita ikut ngadu, ya apa bedanya dia sama aku? Jadi aku tuh lebih ke ngontrol diri, membuka pandangan aku bahwa bos juga tahu kok. Ketika misalkan aku diadu nih ya, bos juga tahu bahwa ketika dia memiliki karyawannya itu bakal saling mengadu. Nah akhirnya apa? Bos tuh akan melihat, ya kan, apakah yang diadukan itu benar atau ternyata tidak gitu loh. Dan aku tuh sering ngasain, misalkan nih, aku diadu ya, terus nanti ada temennya, sorry, lu tuh kemarin tuh sama si A dibilangin ke bos loh bahwa pekerjaan kamu itu kurang bagus. Nah ketika bos ngeliat sendiri, di satu sisi ketika nggak ada si A, bos bilang, sorry, kerjaan lu bagus ya. Dan akhirnya aduan dari temanku itu ya biasa aja. Nah pertama ya, itu membuka pandangan bahwa bos itu tahu apa yang dilakukan oleh karyawan-karyawannya. Itu yang pertama. Nah yang kedua ya, ketika misalkan ada teman kita yang toksik, toksik itu dalam arti mungkin ngebully atau apa, ya kita harus melawan. Ya karena ketika kita itu di dalam pekerjaan ya dijelek-jelekan gitu, dan kita itu yang dibilang sama Ustadz, kita lemah, ya akhirnya dia bakal menindas kita. Tapi ketika misalkan kita ada power, kita mencoba untuk melawan, dia juga tahu kok. Dan itu juga kalau dalam psikologis ya, karakter yang seperti itu, orang-orang yang suka menindas temannya sendiri, mereka juga ngelihat, mereka tidak akan pernah menindas orang yang orang itu punya potensi untuk melawan, dia nggak akan berani. Tapi kalau misalkan kita pasrah gitu ya, ya kita akan ditindas. Jadi buat teman-teman ya, menurutku ya, ketika misalkan Anda mencoba untuk dijatuhkan, terus mencoba untuk jelek-jelekan, ya Anda harus melawan itu, harus menafikan bahwa kamu tidak seperti itu, dan buktikan bahwa Anda itu nggak seperti itu seperti apa. Buktikan dengan kinerja Anda, ya kan? Dulu itu kita diajari kalau kita bermain terus kelahi sama anak sejawat kita, sama orang tua kita, dibelain apa disuruh balik lagi, suruh nantang lagi. Misalnya kita dibully tuh, diajak-ajak gitu. Kalau aku tuh lebih ke diem. Kalau aku sendiri pengalaman aku. Enggak, sama orang tua tuh kita nangis terus ngadu ke orang tua. Biasanya dipukul sih. Lu ngapain berantem mulu? Biasanya gitu. Enggak, kalau aku enggak. Kamu kok nangis pulang? Terus balik sana, lawan mereka. Kok suruh berantem? Gitu, suruh berantem sekalian. Jadi itu yang kemudian membuat kita ini berani. Ngapain lu pulang nangis? Oke. Balik sana, berantem sana, bawa pisau sekalian. Itu diajari. Yes. Tapi kan akhirnya orang tua tetap ngontrol. Yes. Iya kan, jangan sampai kemudian jangan bawa pisau kan. Iya. Dan jadi
hal-hal yang semacam itu, kenapa kita kemudian menjadi bangsa yang kerdil? Ya karena sifat yang seperti itu kita selalu ngalah, nggak berani mengutarakan. Kalau dulu saya dibully, terus kemudian nangis sama orang tua, saya disuruh balik. Oke. Nah, terus akhirnya ya saya harus berjuang mati-matian melawan meskipun diproses. Oke. Dan satu lagi, Ustaz. Dan hal-hal yang semacam itu perlu ditanamkan. Bukan kemudian ngajarin preman, bukan. Karena akan kayak apapun kita akan dipermainkan orang kalau kita nggak berani. Itu aja. Oke. Dan satu lagi, saya pengen bilang gini. Ketika misalkan di tempat kerja ya, kita akan menemukan orang-orang yang tidak menyukai kita itu pasti. Ya orang bisa ngebully kita atau misalkan orang ngadu kita ke bos, yaitu karena tendensinya, alasannya, ya karena dia tidak suka dengan kita. Nah, kalau aku ya, kalau misalkan ada orang yang tidak menyukai diriku, pertama, aku tuh menanamkan ke diri aku bahwa di setiap lingkup pekerjaan itu mereka partner kerja, bukan temanmu yang abadi, bukan sahabatmu. No, karena jarang sekali kita menemukan teman yang benar-benar teman di tempat kerja. Tidak ada. Satu lebih ke partner, hubungan profesional. Nah, jadi ketika misalkan kalau itu keluar dari kerjaan itu kan mereka nyukurin kan? Iya, lupa gitu ya. Iya. Nah, Anda bisa punya sahabat nih ya, deket banget. Tapi ketika Anda keluar dari pekerjaan juga mereka nyukuri. Iya, dan dia akan mendapatkan teman yang baru gitu loh. Iya, teman yang baru. Jadi artinya pertama, ketika ada orang yang tidak suka dengan Anda, ya udah nggak apa-apa. Itu bukan calon istrimu, itu bukan calon suamimu atau bukan sahabat yang abadi gitu. Ya oke, nggak apa-apa, dia punya kehendak untuk benci dengan kita dan kita tidak bisa mengontrol perasaan dia. Maksudnya tuh ketika kita memikirkan orang yang tidak menyukai kita, ya kita akhirnya ya menderita hidup kita, memikirkan orang lain, ya kan? Ya itu tadi, kalau untuk kemudian ada kita menghindar, ada kita melawan. Ya, ada saatnya kita menghindar, cuek gitu ya. Ya, kalau kita kalah, perhitungannya kita itu kemudian apa? Kita kalah kuat, ada menghindar, ya. Ambil ancang-ancang. Tapi kalau kita kuat, ya kita gunakan power kita. Tapi biasanya hal tersebut ditunjukkan dengan pergaulan kita sehari-hari. Di mana titik kuat kita, di mana posisi kita, itu harus begitu. Itu tidak lepas dari politik pekerjaan. Wow, ya. Itu lebih seru ya politik pekerjaan daripada politik. Dan itu akan selalu ada. Iya. Di dalam ruang kerja apapun. Apalagi di sebuah perusahaan atau di sebuah instansi, akan selalu seperti itu. Ya, bagaimana kita baik-baik salah itu menggunakan politik itu. Jangan sampai kemudian hal itu muncul menjadi suatu persaingan jabatan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang diinginkan. Maka ya bagaimana kita mensiasatinya, mempolitisirnya menjadi hal yang baik dan mendatangkan kebaikan. Jadi tujuannya kan kerja itu adanya kerja. Itu kan pos-pos pekerjaan itu diduduki oleh orang yang tepat, ya kan, dengan job yang tepat, ya kan. Artinya kan orang yang bagus maka akan dapat pekerjaan yang bagus, itu aja. Nah, ya itu kamus lah, itu rumus lah kan gitu. Jadi buat teman-teman nih ya yang merasakan dirinya itu tidak beruntung dalam pekerjaannya, merasa disenggol sama teman-temannya, sabar aja lah kan, santai, relax gitu. Ya. Jadi, nanti akan kita tunjukkan kekuatan kita, iya. Kan gitu. Lihatlah ke diri Anda dulu, ya kan. Kenapa Anda bisa dijadiin seperti itu? Kenapa Anda bisa dijadiin objek? Ya, itu masalahnya. Ya, kenapa kan? Dibully? Iya. Kenapa dikerjain? Iya, atau misalkan gini ya, kan ada ya beberapa karakter mereka tuh yang lawak itu berlebihan gitu. Ya akhirnya nggak ada harga dirinya gitu. Ya kadang gitu. Ya akhirnya kan orang jadi ngebully lu. Ya kadang orang yang sukanya iseng tapi kerjaannya sering ditinggal kan. Iya.
Tapi ya kita nggak harus toksik seperti itulah. Kita juga orang dalam hal gaji ya, tapi kita juga kemudian harus proporsional terhadap tugas kita. Dan gini, terakhir ya. Pertama, kita juga jangan sampai menjadi pelaku gitu ya. Sebagai pelaku membuat orang itu menderita. Pertama itu jangan, karena aku tuh sering banget nemuin ya. Aku tuh sering banget nemuin ada orang-orang yang mencoba untuk menjatuhkan temannya, gibahin temannya terus, atau suka ngadu ke bos gitu ya. Dan ternyata pada akhirnya ya mereka juga yang ambruk sendiri. Ya biasa aja. Semakin tahu keburukan, kalau dia tidak bisa menyingkirkan pasti dijauhi. Yes. Itu hukum alam. Jadi ya kerja aja. Itu hukum alam.